Salam alaikum Besim Hamasyah. Akhir-akhir ini banyak orang bertanya, kalau Yesus Kristus itu orang Yahudi, kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Pertanyaan semacam ini muncul karena mengukur iman Kristen dengan segala kompleksitas sejarahnya dari ukuran agama atau kepercayaan lain. Memang tidak sehumugin Islam yang hanya muncul dalam konteks satu bahasa Arab atau Konghucu dalam bahasa Tionghoa atau Buddhisme dalam bahasa Pali. Iman Kristen sejak awal memang mewarisi sebuah kebudayaan yang multilingual, multicultural. Dalam kitab suci dikisahkan, misalnya tercatat di dalam Matius pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16. Ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, maka Yesus menyingkir ke Galilea. Penginjil memberikan catatan seperti ini. Dengan demikian genaplah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi. Maksudnya Nabi Yesaya di sini. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Lalu disusul dengan ayat berikutnya, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan, atasnya terang telah bersinar dan seterusnya. Tetapi Matius ini sedang mengutip nubuatan dari Sefer Yesayahu atau kitab Nabi Yesaya, seorang nabi Israel zaman kuno yang menulis satu kitab yang disebut kitab Nabi Yesaya yang banyak sekali berisi nubuatan tentang Sang Mesias. Dan kita punya naskah dari Sefer Yesayahu ini atau kitab Nabi Yesaya itu yang tertua, yang baru ditemukan tahun 1947, itu adalah naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Kita memiliki naskah ini yang usianya 2150 tahun yang lalu. Artinya naskah ini berasal dari kira-kira tahun 200 sampai tahun 150 sebelum Masehi. Sehingga informasi dalam kitab Nabi Yesaya ini tentu sangat dipercaya karena tidak pernah ada pemalsuan Alkitab dalam sepanjang sejarah. Nah, Nabi Yesaya di dalam nubuatnya itu mencatat bahwa karya Sang Mesias nanti akan berada di daerah yang disebut Derek Hayam, Afer Hayarden, Gelil Hagoyim. Derek Hayam itu adalah jalan ke laut diterjemahkan oleh lembaga Alkitab. Atau bisa diterjemahkan jalan laut, artinya Via Maris. Via Maris itu artinya jalan laut di wilayah Laut Mediterania atau Laut Tengah. Kemudian Afer Hayarden, seberang Yordan atau Transjordania. Lalu Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, tentu tidak hanya bicara dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani waktu itu sudah menjadi bahasa mati. Karena bahasa itu hanya dipakai di lingkungan sinagogi-sinagogi atau rumah ibadat Yahudi pasca sepulang pembuangan dari Babel. Mereka selain mengucapkan bahasa Ibrani untuk mendaras kitab Taurat, kitab Nebiim atau nabi-nabi atau ketubim di sinagog-sinagog dan juga di upacara Baitul Maqdis atau Bait Allah, mereka menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis komentar-komentar atau terjemahan dari Perjanjian Lama yang dikenal dengan Targum. Misalnya Targum Ayub yang ditemukan di Laut Mati. Targum Ayub ini
tertulis di dalam bahasa Aram. Jadi itu asalnya jauh sebelum zaman Kristen, dan nanti berikutnya disusul zaman setelah Kristen itu ya kira-kira abad pertama, kedua, ketiga itu ada Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Yonatan dan seterusnya. Nah itu latar belakangnya. Selain itu, selain bahasa Aram dipakai sebagai bahasa percakapan di wilayah Galilea dan sekitarnya, bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa internasional waktu itu. Lalu bahasa Latin adalah bahasa administrasi Kekaisaran Romawi. Jadi itu sangat multilingual, sangat multibahasa. Itulah sebabnya kita bisa melihat nama-nama dari murid-murid Yesus sendiri, bahkan sebutan untuk Sang Kristus sendiri tidak satu bahasa. Petrus itu nama Yunani, tetapi nama Ibraninya Simon, dan nama Aramnya Kefa atau Kefas dija dalam bahasa Yunani. Jadi Simon Ibrani, Kefa Aramaik, dan Petrus adalah Yunani. Markus, salah seorang dari penulis Injil yang termasuk 70 rasul Yesus, namanya nama Latin, Markus, seperti nama kaisar, Marcus Aurelius misalnya. Ini menunjukkan bukti-bukti bahwa pada abad pertama Masehi, pada saat Kristus berkarya, memang hidup dan berkembang lebih dari satu bahasa. Nah, oleh karena latar belakang itu kita bisa mencermati misalnya teks-teks dalam kitab suci, ada banyak kutipan-kutipan ucapan Yesus di dalam bahasa ibu yang dipakainya. Tali takum, hai anak bangunlah. Eli Eli lama sabachthani. Gabata, Evata. Evata itu sebetulnya Edvata, ya. Kemudian banyak istilah lain, Maranatha misalnya, itu bahasa Aramaik. Tetapi haleluya, Hosiahna itu bahasa Ibrani. Nah, maka Yesus tidak perlu dipersoalkan apakah namanya itu Yesus Kristus atau Yeshua HaMasiah. Kenapa ini dipersoalkan? Karena memang semua bahasa itu dipakai. Ketika Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin, mahkamah agama yang percaya Yesus sebagai Sang Mesias, dia pasti menyebutnya Yeshua HaMasiah, Yesus Sang Mesias. Tetapi murid-muridnya di Galilea yang bercakap dalam bahasa Aram, dia tidak mengucapkan HaMasiah, tapi Mesiha, Yesus Mesiha atau Yesus Sang Mesias, sama maknanya. Ketika orang yang berbahasa Latin mengucapkan ya Yesus Kristus, maka kemudian di kitab suci juga dikisahkan kompleksitas penggunaan bahasa-bahasa yang memang itu semuanya hidup di masyarakat Palestina pada abad pertama. Dan memecahkan kompleksitas seperti ini, lalu orang menuduh kitab suci dipalsukan, saling bertentangan. Oleh karena apa? Mereka tidak sampai untuk memikirkan kompleksitas seperti ini. Karena mereka biasa membaca kitab suci itu satu bahasa, terus kemudian dia bayangkan wahyu itu harus turun dari langit, dari satu zaman, satu nabi. Tentu ini tidak klop, karena ukurannya berbeda. Iman Kristen itu iman yang sangat menyejarah, dan semua bisa dilihat dari parameter yang jelas. Misalnya saya ingin mencontohkan kompleksitas ini. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 13 ya misalnya. Petrus waktu itu menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus. Lalu di tempatnya imam besar, hamba imam besar itu melihat Petrus. Dan dia mengatakan, kamu pasti salah seorang dari muridnya Yesus. Murid dari orang yang sedang bermasalah secara hukum di mahkamah agama saat itu. Petrus dengan sekuat tenaganya, usahanya untuk dia menyangkal, saya bukan apa-apanya, saya tidak mengenal dia. Tetapi hamba imam besar itu mengetahui. Karena dia mengatakan, itu tampak dari bahasamu. Istilah itu tampak dari bahasamu itu menunjukkan bahwa bahasa yang dipakai Petrus itu mudah ditandai, berbeda dengan bahasanya orang Yerusalem.
sama-sama orang Yahudi. Karena Petrus itu adalah orang Galilea, maka bahasanya bisa dibedakan dengan bahasanya orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ini contoh kompleksitas itu. Lalu ada pula polemikus yang menyoal misalnya, mana ucapan Yesus yang asli ketika mengutip Mazmur pasal 22. Eli, Eli, lama sabachthani menurut redaksi Matius pasal 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Ataukah menurut Markus pasal 15 ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Nah, inilah kompleksitas bahasa itu. Anda bisa membaca misalnya Targum bagian dari Tehillim. Jelas ketika Mazmur pasal 22 yang diucapkan Yesus itu bunyinya adalah Eli Elahi mitulmah sabachthani. Bahasa Ibraninya tidak seperti itu. Bahasa Ibraninya Eli Eli lama avastani. Bukan sabachthani. Ini artinya apa? Artinya bahwa ada kompleksitas di dalam problem kebahasaan. Jadi mana yang betul? Eli atau Eloi? Dua-duanya betul. Eloi itu Elahi. Elku, Eli. Ini bentuk yang klasik ya. Eli, Elku. Tetapi kalau Elahi itu adalah Elahku. Elah, Eloah itu sama maknanya, Elohim atau sembahan. Maka karena Yesus tidak sedang membaca teks di situ, tetapi dia mengucapkan, dan tentu itu cenderung di dalam bahasa ibu yang dipakai sehari-hari, dalam bahasa Aramaik. Satu mendengar L-nya, ya ketika menyebut Eli, satu menyebutnya Elahi, dan itu laporan pendengar di tengah suasana hiruk pikuk, suasana penyalipan saat itu, di mana orang lalu lalang, ada yang menghina, ada yang mencerca dan sebagainya, dan ada yang mendengar kata Eli, Elahi, mitulmah sabachthani. Mitulmah sabachthani itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu Tuhanku, sembahanku, ya, Ilahi. Ilahi, ya, Tuhanku, sembahanku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Nah, itu kan bahasa Indonesia formal. Apa sebabnya engkau meninggalkan aku? Lalu bahasa sehari-hari bisa mengucapkan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi mitulmah sabachthani dieja lebih singkat dengan lama sabachthani. Tapi yang jelas ini adalah kutipan dari Targum secara bebas. Dan karena itu adalah pendengar yang mendengarkan ucapan Yesus, maka ada yang menyangka dia sedang memanggil Elia seperti dicatat oleh Matius. Karena miripnya kata Eli, Elahi, Elia. Apalagi pendengarnya dari berbagai macam penutur bahasa. Maka sebetulnya studi dalam bahasa-bahasa kitab suci itu ya tidak mudah ya. Misalnya ada orang yang berlagak sekali pandai di dalam bahasa kitab suci, tapi kalau diamati sebenarnya itu hanya gaya saja. Orang mengatakan misalnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu dikutipnya dari terjemahan bahasa Ibrani. Ya, akulah jalan, Anoki haderek, akulah jalan dan kebenaran, Viha emet, Viha hayim. Kata VH Emet, V Ahmed, nah itu kan mirip seperti kata Elia sama Eli dan Elahi tadi. Tetapi itu sesuatu yang tidak scientific. Jadi kalau merujuk pada original text of New Testament ya mesti bahasa Yunani Koine. Tapi kalau mau merujuk kepada original language dari Yesus Kristus, itu adalah bahasa Aram, karena itu bahasa yang dipakai sehari-hari. Jadi mempelajari kekristenan itu tentu lebih sulit daripada mempelajari agama si pengkritik, karena memang agama si pengkritik itu kan muncul dari satu zaman, satu nabi, satu bahasa, satu sistem kalender. Kekristenan tidak seperti itu. Maka inilah kompleksitas di dalam kita mempelajari kekristenan. Lalu yang
fakta berikut. Orang Yahudi tidak hanya berbicara pakai bahasa Ibrani. Bahkan dalam liturginya tidak hanya pakai bahasa Ibrani. Contohnya misalnya ya, ini ada buku-buku liturgi. Misalnya ini Maksor Salos Regalim, itu tentang 3 kali ziarah ke Yerusalem, yaitu Hag HaPesach, perayaan besar Paskah, Hag HaSukot, perayaan besar Pondok Daun, dan Hag HaSafuot, perayaan Pentakosta. Misalnya di bukunya ini yang untuk doa sehari-hari atau sidur misalnya. Lalu ada misalnya ini liturgi Paskah ya, Haggadah Pesach ini misalnya. Nah, di dalam liturgi Paskah Yahudi pun, Paskah Yahudi tentu beda dengan Paskah Kristiani. Paskah Kristiani adalah penggenapan dari Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu adalah Paskah keluaran dari tanah Mesir. Sama-sama dari kata keluar ya, dilewati oleh kematian, seperti 10 bala atau 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, dan tulah terakhir itu anak sulung mati. Tetapi Tuhan berfirman bahwa apabila aku melihat tanda darah itu, maka aku akan lewat atas mereka. Ufesakti alaihem. Jadi ufesakti, maka aku lewat, itu menjadi kata Pesach. Ha-Pesach ya, Paskah, yang menjadi bahasa perayaan besar Yahudi, Hag HaPesach. Dan iman Kristen juga, kalau Paskah Yahudi dilewati dari kematian anak-anak sulung, Paskah Kristen, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Paskah Yahudi itu sebetulnya kalau dalam perspektif Kristen adalah merupakan prabayang, prefigurasi dari apa yang terjadi, yaitu penggenapannya pada Yeshua HaMasiah atau Yesus Kristus. Nah, di dalam salah satu liturgi Paskah Yahudi itu simbol-simbolnya, misalnya memecah-mecahkan roti, kemudian ada anggur, potongan daging anak domba, kemudian telur Paskah itu ada di Yudaisme. Di sini ada makna telur itu apa gitu ya. Tidak usah dicari bahwa telur Paskah itu dari tradisi kafir Jerman. Itu orang yang kurang referensi yang seperti itu. Itu dari Yahudi semua. Tetapi memang kekristenan memberikan makna yang baru. Nah, ketika memecah-mecahkan roti itu, ya di sini buku ini ada dalam bahasa Aram. Yang lain-lain doanya pakai bahasa Ibrani ya. Standarnya Baruch atah Adonai Eloheinu melek ha'olam Elohe Avraham Elohe Yitzhak Elohe Yaakub makin Abraham, dan seterusnya, itu yang disebut Semone Esreh dan sebagainya. Terberkatilah engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Tapi pada saat memecah-mecahkan roti itu, kepala keluarga itu dalam Seder HaPesach itu mengucapkan bahasa Aram. Mengucapkan apa? Halahama annea diakalu afaktana bi'ar Amisraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Itu bahasanya Aram, bukan bahasa Ibrani. Jadi tidak usah mempersoalkan kenapa namanya Yesus Kristus, kenapa bukan Yeshua HaMasiah. Anda tidak mengerti kompleksitas kekristenan abad pertama. Itu memang banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak hanya satu. Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional saat itu. Sehingga waktu Yesus disalib pun itu jelas. Di sana tertulis ya, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi, itu dalam 3 bahasa. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 20. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Kenapa bahasa Ibrani? Agar rakyat semua tahu. Rakyat khususnya orang-orang Yahudi yang berada di Bait Allah. Kenapa bahasa Latin? Karena itu bahasa administrasi kerajaan. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani adalah lingua franca. Jadi Yerusalem ke arah barat itu bahasanya Yunani. Maka kalau Injil ditulis pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram, waktu Petrus pergi ke
misalnya Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, tidak ada yang ngerti bahasa Ibrani. Itu tercatat misalnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu dia bicara kepada orang-orang yang ada di perantauan, di mana mereka Pontus, Galatia, Kapadokia itu wilayah yang memang menggunakan bahasa Yunani. Tetapi di Kisah Rasul pasal 2 misalnya ayat 8 sampai kira-kira 11 itu dikatakan bahwa ada banyak orang yang hadir pada waktu perayaan Shavuot. Shavuot, perayaan Pentakosta Yahudi itu. Karena yang namanya Paskah, Pondok Daun, Pentakosta Yahudi itu harus dirayakan di kota suci Yerusalem. Mereka datang dari mana? Mereka datang dari Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia. Apa bahasanya? Bahasa Aramaik. Dan itu tampak kalau kita mempelajari misalnya penduduk Petra di dekat dari Israel, itu penduduk Petra yang bisa dilihat dari sebuah menara di Yerusalem. Itu tanah Arab yang dimaksudkan itu adalah Damaskus, Damsyik atau penduduk Petra, itu di wilayah Yordan sekarang. Itulah kompleksitas kekristenan yang muncul pada abad pertama. Nah, oleh karena itu Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami itu dalam bahasa Aram. Makanya tidak jauh setelah perjanjian baru ditulis memakai bahasa Yunani Koine. Karena tuntutan universalitas Injil pada saat itu, maka kita juga bisa melihat bahwa tidak lama setelah itu gereja yang berkembang di Antioquia, tidak hanya di Yerusalem tapi juga di Antioquia. Jadi Kisah Rasul pasal 11-26 setelah gereja Yerusalem muncul gereja Antioquia. Di situ segera muncul Alkitab di dalam bahasa Suryani atau bahasa Aramaik atau Siro-Aramaik yang dikenal dengan Ul Siriak, naskah Vetus Siriak. Itu bahasa Aramaik Kristen, ya, Aramaik di zaman Kristen. Lalu segera setelah itu muncul Ketaba Kadisa, yaitu kitab dalam bahasa Kristus ini yang disebut Pesita. Semua naskah itu terpelihara dengan baik, ya, sehingga segala macam suara-suara minor itu sebetulnya suara abad lalu, di mana akses informasi tentang dokumen-dokumen gereja, tentang kitab suci tidak mudah didapat secara online. Tapi barang siapa yang sekarang masih menggunakan pendekatan yang lama itu, Anda ketinggalan kereta. Bukan sekedar ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Karena sekarang ini sudah sangat mudah kita cross-check untuk keaslian perjanjian baru. Nah, dengan catatan, kalaupun di situ ada varian-varian teks, dalam naskah kuno manapun varian ini juga ada. Tapi secara jujur, orang Kristen akan mendata teks-teks yang misalnya ada varian tadi. Itu di bawahnya. Itu namanya Kritikus Apparatus. Dan ini tidak ada yang disembunyikan. Jadi banyak orang yang sekarang ini masih termakan dengan hoax misalnya. Ada naskah-naskah yang ditemukan di Mesir dan itu lebih asli. Yang asli apanya? Yang namanya Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu bukan asli. Kalau asli nggak mungkin ditulis dalam bahasa Koptik. Dan kadang-kadang memang orang Barat itu suka bikin heboh mengatakan bahwa ini Injil yang asli. Padahal itu Injil Gnostik yang muncul di abad ketiga. Yang punya naskah, yang mengkoleksi naskah itu adalah gereja Ortodok Koptik. Dan naskah itu sekarang disimpan di Museum Koptik Kairo. Nggak pernah heboh. Kok yang National Geographic yang heboh dengan mengada-ada seolah-olah kekristenan itu agama yang penuh dengan carut-marut pemalsuan, dengan interpolasi tangan-tangan kotor manusia. Nah, dengan jelas sekarang kita bisa membuktikan kenapa Injil ditulis di dalam bahasa Aramaik, sekalipun nanti kan tentu ada bahasa Yunani Koine, dan tentu ada bahasa Aramaik dan seterusnya. Karena memang kompleksitas budaya dari kekristenan yang muncul pada saat itu. Maka tidak perlu lagi mempersoalkan kenapa menyebutnya Yeshua HaMashiach bukan kenapa menyebutnya Yesus Kristus bukan Yeshua HaMashiach. Kenapa Injil tertulis di dalam bahasa
Yunani tidak tertulis di dalam bahasa Aramaik, itu sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Kristus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Kiranya informasi yang singkat ini bisa memperlengkapi pemahaman kita tentang kompleksitas dunia perjanjian baru. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bismillah.